Teori 9 Basis Data Lanjut. Pada teori kali ini, kita akan membahas mengenai basis data klien server. Pokok bahasan yaitu pendahuluan, arsitektur klien server, dan pengaksesan query pada basis data klien server. Tujuan pembelajaran: memahami arsitektur klien server, memahami pengaksesan query pada basis data klien server, dan bagaimana perangkat lunak klien server, memahami konsep basis data klien server. Pendahuluan: aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur klien server. Teknologi klien server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksikan status saat ini teknologi klien server yang terjadi saat ini. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pada fungsi klien atau server atau keduanya, melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Arsitektur klien server. Saat ini, arsitektur klien server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirimkan data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitasnya dengan sistem yang legal. Arsitektur klien server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian, server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN, dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Berikut adalah pengaksesan query pada basis data klien server. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman, karena SQL adalah bahasa yang standar relasional. Berbagai SQL server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda, dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda, sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Pengaksesan query pada basis data klien server. Interaksi antar klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Pertama, klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam jumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Yang kedua, setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi ke hasil ke klien. Ketiga, klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut Transaction Server atau Database Processor atau DB atau Back-end Machine, sedangkan klien disebut Application Processor atau AP atau Front-end Machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Dalam DDBMS yang banyak digunakan,
Model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab atas pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Kedua, perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Ketiga, perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DDBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server suatu query atau transaksi dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai, yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat, tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berbeda. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa DDBMS tidak melakukan distribusi transparansi, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Ringkasan dari materi ini adalah konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utama yaitu host, server, dan client. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DDBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Kita masuk pada latihan soal. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud sistem client server? Jawabannya adalah, client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien, biasanya aplikasi yang menggunakan GUI dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Soal nomor 2. Apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Jawabannya adalah, konsep arsitektur client server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini. Server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien. Server dan klien diperlakukan berbeda. Soal nomor 3. Sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Jawabannya adalah, server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis, prosedur, atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian, server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Soal nomor 4. Jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Jawabannya adalah,
Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server. Dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengomunikasikan hasil subquery ke query asal. Soal nomor 5. Perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem klien server? Jawabannya adalah: pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari suatu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Ketiga, perangkat lunak komunikasi menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Demikian teori 9, terima kasih.